Hello everyone, my name is Andre Jonathan Siombing from AKP 7B. Now I will explain about pre-adjustment. Okay, let's go to the next video explanation about pre-adjustment. Let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang menjadi pokok bahasan kita pada video ini, yang dimana dia itu yang pertama proses audit laporan keuangan, yang kedua itu adalah penerimaan perikatan audit, yang ketiga itu adalah surat perikatan audit, yang keempat itu adalah strategi audit, yang kelima itu adalah industri dan bisnis klien, yang keenam itu adalah asesmen salah saji material, dan yang terakhir itu adalah prosedur analisis. Nah, itulah yang poin-poin yang akan kita bahas pada video ini. Oke, di sini saya akan membahas pokok pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah proses audit laporan keuangan, yang dimana dia itu urutan proses audit laporan keuangan itu ada 9, yang dimana pertama itu kita menerima perikatan audit laporan keuangan, yang kedua itu adalah membuat perencanaan awal audit, yang ketiga itu adalah memahami industri dan bisnis klien, yang keempat itu adalah membuat asesmen risiko bisnis klien, yang kelima itu adalah melakukan prosedur analisis awal, baru keenam itu adalah memahami sistem pengendalian internal atau SPI, yang ketujuh adalah mengukur keandalan SPI tersebut serta informasi lainnya, yang kedelapan itu adalah mengukur materialitas, dan yang kesembilan adalah mengembangkan strategi audit dan juga program audit. Nah, di sini saya akan membahas beberapa keterangan-keterangan dalam proses audit laporan keuangan, yang dimana itu pertama itu materialitas adalah batas tentang kriteria salah saji di dalam laporan keuangan, yang dimana salah saji material itu adalah salah saji yang diprediksi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Baru yang kedua itu adalah kontrol risk atau risiko pengendalian, adalah itu risiko terhadap sistem pengendalian internal atau SPI yang mana tidak mampu mencegah salah saji dengan segeranya. Yang ketiga itu adalah inherent risk atau risiko bawaan, di mana itu adalah risiko salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh faktor SPI, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor di luar sistem pengendalian internal atau SPI. Yang keempat itu acceptable audit risk, adalah tingkat risiko audit yang diambil oleh auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Nah, ukuran risiko audit ini ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional dari si auditor berdasarkan hasil asesmen atas kualitas SPI atau sistem pengendalian internal. Yang terakhir itu adalah acceptable audit risk kecil, yang dimana pada saat potensi salah saji tinggi, yang dimana karena sistem pengendalian internal atau SPI itu dipandang lemah berdasarkan hasil pemahaman dan pengujian SPI, begitu pula juga sebaliknya. Nah, di sini saya akan membahas poin yang kedua, yang dimana itu adalah penerimaan perikatan audit, yang dimana dia itu auditor itu dapat menolak ataupun menerima perikatan audit, yang dimana baik terhadap klien baru ataupun klien yang sudah lama. Nah, dimana dasar pertimbangannya itu dasar dalam yang menjadi pertimbangan dalam menerima atau menolak perikatan audit, yang dimana itu yang pertama adalah kompetensi, yang dimana yaitu adalah asesmen tentang kompetensi untuk menjalankan tugas audit secara profesional. Yang kedua itu adalah independensi, yang dimana kemampuan untuk bersikap independen atau baik in fact ataupun in appearance. Nah, yang ketiga itu adalah kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan juga seksama, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya itu adalah kecukupan waktu, ketersediaan tim audit, dan juga ketersediaan konsultan ahli, yang dimana untuk audit pada industri tertentu. Nah, yang keempat itu dia ada tingkat risiko pelaksanaan tugas audit, yang dimana misalnya itu dalam kaitannya dengan
karakteristik bisnis dan juga industri klien. Nah, yang kelima itu adalah yang menjadi dasar dalam menolak atau menerima perikatan audit. Yang kelima itu ada konflik antara auditor dengan klien, itu baik berdasarkan pengalaman audit sebelumnya untuk audit lanjutan, di mana untuk audit lanjutan untuk klien yang sudah lama, nah maupun berdasarkan informasi dari auditor sebelumnya. Nah, yang keenam itu adalah integritas manajemen, yang dimana misalnya itu dalam memenuhi standar akuntansi keuangan dan dalam memahami peraturan dan undang-undang maupun dalam memenuhi komitmen dengan mitra bisnisnya. Oke, di sini saya akan membahas poin yang ketiga, yang dimana itu adalah surat perikatan audit, di mana dalam hal ini auditor itu memutuskan menerima perikatan audit. Nah, langkah selanjutnya adalah kita itu membuat surat perikatan audit atau surat penugasan audit atau adjustment letter, yang dimana itu untuk ditandatangani oleh si klien. Nah, tujuan dibuatnya surat perikatan audit ini adalah untuk yang pertama itu adalah untuk memahamkan tugas dan juga tanggung jawab masing-masing pihak, baik itu auditor ataupun klien. Nah, yang kedua itu adalah untuk sebagai pegangan legal dalam pelaksanaan audit. Oke, di sini saya akan membahas poin yang keempat, yang dimana itu adalah strategi audit. Nah, strategi audit ini adalah pilihan dalam pendekatan audit untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit. Misalnya itu adalah penentuan sifat, saat, dan juga luasnya audit sebagai pedoman dalam pengembangan rencana audit. Nah, strategi audit ini didasarkan pada sifat dari bisnis atau industri dari si klien, serta area yang berpotensi dapat menimbulkan salah satu material di dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua baru setelah itu adalah strategi audit itu juga mencakup pemilihan staf pelaksanaan audit serta evaluasi kebutuhan tenaga ahli dari luar KAP. Oke, di sini saya akan membahas poin yang kelima, itu adalah memahami mengenai industri dan bisnis klien, yang dimana tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi serta mengukur potensi risiko salah satu material, baik yang disebabkan oleh kesalahan ataupun error maupun yang disebabkan oleh kecurangan ataupun fraud. Nah, faktor-faktor yang mendorong pentingnya pemahaman industri dan bisnis klien, yang dimana pertama itu adalah perubahan kondisi ekonomi, yang kedua itu adalah koneksi teknologi informasi dengan pelanggan dan juga pemasok, baru ada globalisasi aktivitas usaha, yang keempat itu adalah kompleksitas akuntansi karena meningkatnya investasi SDM dan aset tak berwujud lainnya. Yang kelima itu adalah meningkatnya kompleksitas investasi pada instrumen keuangan. Yang keenam itu adalah keunikan praktik akuntansi termasuk kompleksitas standar akuntansi yang berlaku pada industri tertentu. Oke, di sini saya akan membahas memahami operasi dan juga proses kegiatan, yang dimana pertama itu kita observasi fasilitas dan juga kegiatan operasional. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi pihak-pihak terkait, yaitu pihak-pihak yang dapat mempengaruhi si manajemen klien. Yang ketiga itu adalah kode etik, yaitu adalah standar nilai dan juga etika yang berlaku di bisnis klien. Yang keempat itu adalah ringkasan rapat, yaitu adalah ringkasan rapat resmi antara direksi dan juga pemegang saham atau dewan komisaris. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dan strategi bisnis klien, di mana itu auditor itu perlu memahami tujuan dan juga strategi bisnis klien, terutama yang berhubungan dengan masalah. Yang pertama itu adalah andalkah laporan keuangan itu, baru efektivitas dan efisiensi suatu operasional. Yang ketiga itu adalah kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan-peraturan yang ada. Oke, selanjutnya saya akan membahas poin yang ke-6,
yang menjadi pokok bahasan video ini, yang dimana itu asesmen salah saji material. Nah, dimana kepentingan utama auditor itu adalah mampu mengungkapkan adanya salah saji material di dalam laporan keuangan yang sudah dibuat. Nah, yang dimana asesmen salah saji di sini adalah langkah terakhir dari 4 prosedur, yang dimana sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memahami bisnis dan industri, yang kedua itu adalah mengukur risiko bisnis, yang ketiga itu adalah memahami SPI atau sistem pengendalian internal, yang keempat itu adalah mengukur risiko dari salah saji material di dalam laporan keuangan. Oke, di sini saya akan membahas poin yang terakhir atau poin yang ketujuh di dalam video ini, yang dimana dia itu mengenai prosedur analisis atau analitis, ya kan, yang dimana dia itu diperlukan baik di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun kesimpulan dari kegiatan audit, yang dimana tujuan dari prosedur analitis ini adalah untuk melihat potensi salah saji di dalam laporan keuangan yang sudah disajikan, yang dimana dia itu alternatif prosedur analitis ini, yang dimana pertama itu dia kita analisis kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan cash ratio, quick ratio, ataupun current ratio. Nah, yang kedua itu adalah analisis rasio likuiditas, misalnya perputaran piutang, jangka waktu pelunasan piutang, baru ada perputaran persediaan, dan juga jangka waktu penjualan dari persediaan. Nah, yang ketiga itu adalah analisis kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang, misalnya itu rasio utang terhadap modal, rasio total aset terhadap utang, dan sebagainya. Yang keempat itu adalah analisis profitabilitas, misalnya persentase laba kotor, profit margin, return on asset, atau sering disebut dengan ROA, dan juga ada return on common equity atau ROE. Oke, di sini di dalam prosedur analisis ini, angka-angka dalam laporan keuangan itu, baik angka absolut maupun angka relatif, itu akan dibandingkan dengan angka pembanding yang mencakup angka tahun lalu, angka anggaran, ataupun angka rata-rata industri. Nah, normalnya angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan itu tidak akan jauh beda dengan angka pembandingnya. Okay, thanks for your attention. See you to the next video. Bye-bye.